Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bahagia sekali di pagi yang indah ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul, untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Semua itu karena kasih anugerah Tuhan yang besar untuk kita semua. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, kita akan sama-sama pujikan, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala mulailah untuk melayani Tuhan, semua karena
mari kita mengarahkan hati kita untuk kita memasuki ibadah pada hari ini. Ibadah raya minggu ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian kasih dan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam hati, dalam hidup, dan dalam ibadah kita kali ini. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing untuk kita semua diambil dari 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapa kita di surga adalah Bapa yang baik. Dia selalu bersama kita saat kita melewati cobaan. Dia selalu memelihara kita. Pujian, ku tahu Bapa peliharaku, akan mengantar kita untuk menaikkan segala doa syukur dan doa permohonan kita dalam doa syafaat. Ku tahu Bapa peliharaku. Ya baik,
doa syafaat kita. Tuhan Allah kami, Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber kekuatan, perkenankan pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami oleh karena segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Hari-hari yang lalu sudah Tuhan sertai kami semua, Tuhan berkati, jagai kami, sehingga kami dalam keadaan yang aman, baik, tidak kurang suatu apapun. Dan bahkan pada hari ini kami masih diperkenankan dapat berkumpul, bersekutu Tuhan di dalam ibadah kami kepada Tuhan. Sungguh ini merupakan kesempatan yang luar biasa Tuhan, dan kami rindu pada saat-saat yang indah ini kami juga dapat datang secara khusus di dalam doa kepada Tuhan. Mohon terlebih dahulu Tuhan mengampuni kami atas segala dosa-dosa kami sehingga kami dilayakkan untuk menaikkan syafaat kami kepadamu. Pada saat ini ya Tuhan kami berdoa secara khusus menyerahkan, mempercayakan seluruh penghidupan kami ke depan Tuhan. Hari-hari di depan yang kami belum ketahui seperti apa, kami mau percaya dan kami mau berpegang hanya kepada Tuhan saja. Biarlah Engkau sang sumber hidup akan senantiasa menguatkan kehidupan kami, akan senantiasa memimpin kami, akan senantiasa melimpahi kami bahkan dengan segala kebaikan. Berkati usaha kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, karuniakan kelancaran, karuniakan kemudahan. Begitu juga dengan keadaan ekonomi yang mungkin bagi banyak orang pada saat ini begitu sulit. Kami terus memohon supaya Engkau memberkati Tuhan, khususnya jemaat-Mu semua, sehingga mereka boleh merasakan pemeliharaan tangan kasih Tuhan, tidak terkondisi oleh apapun. Kehidupan kami boleh dicukupkan, segala kebutuhan kami boleh dipenuhi. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk keluarga-keluarga, kehidupan rumah tangga dari jemaat-Mu. Tuhan berkati supaya selalu dikaruniakan kerukunan, damai sejahtera dan cinta kasih di tengah-tengah keluarga, sehingga baik suami istri, orang tua dan anak, bahkan seluruh keluarga besar, kami boleh hidup dengan harmonis. Kami dimampukan untuk berkomunikasi yang baik satu sama lain, saling asah, asih dan asuh di tengah-tengah keluarga. Kami juga mendoakan Tuhan untuk keluarga-keluarga yang bergumul dengan macam-macam persoalan. Apakah itu pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, apakah itu pergumulan yang berkait Tuhan dengan mendidik, membesarkan anak-anak, apakah juga pergumulan yang berkait dengan keluarga besar, relasi-relasi. Tuhan mohon berkati sehingga apapun pergumulan yang kami hadapi, kami boleh melewati itu dengan baik. Kami mendoakan untuk keluarga-keluarga yang rindu untuk hadirnya seorang anak di tengah-tengah keluarga. Biar Tuhan juga memberkati buah kandungannya sehingga mereka boleh menimang seorang anak di tengah keluarga. Kami mendoakan juga Tuhan buat setiap anak cucu yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah rumah tangga kami. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami semua, baik yang masih kecil dalam usia pertumbuhan, mereka yang bersekolah, mereka bahkan yang sudah berkuliah, atau bahkan anak-anak kami yang sudah dewasa, yang sudah bekerja. Mohon berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga mereka semua boleh berhasil hidupnya, memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah. Bahkan untuk setiap anak kami yang sudah dewasa, yang membutuhkan pekerjaan, biarlah Tuhan mengaruniakan pekerjaan. Yang sudah tiba waktunya berkeluarga, biarlah juga Tuhan memberikan pasangan hidup yang terbaik menurut pemandangan Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan buat kesehatan para lansia Tuhan, para manula, para orang tua kami. Berkati mereka semua di dalam segala keberadaan, keterbatasan mereka, supaya mereka juga memiliki semangat hidup, supaya mereka juga tetap memiliki kesehatan sehingga boleh menikmati hari-hari yang Tuhan karuniakan buat mereka. Secara khusus kami teringat dan berdoa Tuhan buat beberapa saudara-saudari kami yang sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami mendoakan untuk Pak Kus Tuhan, kami mendoakan untuk pemulihan Pak Hankun, kami mendoakan untuk Ibu Muinah. Berkati saudara-saudari kami ini, kuatkan mereka, karuniakan semangat Tuhan dan karuniakan kesembuhan. Tidak lupa kami juga menyerahkan kesehatan kami semua Tuhan, baik yang hadir pada saat ini, keluarga-keluarga kami. Tuhan berkati setiap kami dengan kesehatan yang prima, diberikan daya tahan tubuh yang baik, jauhkan dari segala macam sakit penyakit Tuhan, terutama dari COVID-19. Kami percayakan sepenuhnya keberadaan kami. Tuhan,
kami juga mau mendoakan buat gereja kami, GKMI Pati yang kami cintai, di dalam segala pelayanannya, biarlah di tengah-tengah keterbatasan Tuhan tetap memberikan kepada kami kesempatan melayani. Tuhan juga memberkati sehingga apapun yang dikerjakan baik secara online maupun onsite, itu semua boleh semakin membangun kehidupan jemaat Tuhan. Kami mendoakan secara khusus untuk Sinode GKMI yang dimulai pada tanggal 17 Oktober ini. Tuhan akan mengadakan PMPL Sinodal. Tuhan, Engkau berkati sampai dengan tanggal 19 nanti, sehingga acara yang diadakan secara online ini juga dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik, membuahkan pemikiran-pemikiran yang betul-betul dapat mengembangkan dan melebar luaskan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, kami juga terus mendoakan buat bangsa dan negara kami, juga Kota Pati yang kami cintai. Biarlah selalu dalam keadaan aman dan kondusif, pembangunan dapat tetap berjalan, dan kesejahteraan serta keadilan sosial betul-betul dapat dirasakan oleh rakyat banyak. Berkati para pemimpin negara kami, mulai dari presiden, para menteri, bahkan sampai dengan ke daerah-daerah. Berkati sehingga mereka menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk dapat membawa bangsa kami keluar dari berbagai macam krisis. Tuhan, kami percayakan sepenuhnya Tuhan, bahkan jika ada doa-doa yang pada saat ini masih tersembunyi di dalam hati jemaat-Mu sekalian, yang hamba-Mu belum ungkapkan, kami mohon Tuhan Engkau mendengar, Engkau menjawab setiap doa jemaat-Mu ini menurut kehendak kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syafaat kami. Amin. Firman Tuhan sebentar lagi akan sama-sama kita dengar. Kita siapkan hati dan jiwa kita untuk menerima firman Tuhan dengan sama-sama menyanyikan lagu Nyatakan Yesus dalam-Mu. Hiduplah saleh dan benar nyata.
kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah firman yang hidup. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk hati kami ini dijamah, diperbaharui oleh firman-Mu, sehingga hal-hal yang kami baca, firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan Tuhan, semuanya ini boleh menjadi satu pegangan dalam hidup kami, dan kami dimampukan untuk memahaminya, kami dimampukan untuk dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mari ya Roh Kudus, Engkau mengurapi, Engkau memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara, kami semua yang mendengar, semua diperlengkapi oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah beberapa kali membahas atau beberapa kali kita juga mengetahui, mendalami bahwa hidup orang percaya itu tidak dapat dilepaskan dari komunitasnya. Nah, topik ini sudah beberapa kali disinggung ya, bagaimana hidup orang percaya itu tidak dapat dilepaskan dari komunitasnya. Secara pribadi kita ini selalu terkait, senantiasa terkoneksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Juga dalam hal iman, ya seringkali kita berpikir iman itu adalah urusan personal, iman itu urusan pribadi saya dengan Tuhan, cukup saya dengan Tuhan saja. Tetapi ternyata tidak. Iman itu juga sesuatu yang berbuah, yang membuat kita terkoneksi dengan komunitas kita. Iman itu juga urusan komunal ternyata. Iman itu bahkan dibuktikan atau berbuah di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan sesama. Oleh karena itu yang namanya komunitas itu penting. Yang namanya komunitas itu tidak dapat diabaikan begitu saja. Ya, bagaimanapun di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan iman kita, kita itu selalu terkoneksi dengan komunitas dan komunitas itu mempunyai peran yang penting di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perspektif Alkitab, keterkaitan antara kaum beriman, keterkaitan kaum beriman dan komunitasnya itu juga sangat ditekankan. Ya, di dalam perspektif Alkitab, itu kaum beriman itu tidaklah hidup secara terpisah dengan komunitasnya. Kaum beriman itu selalu di situ digambarkan dalam suatu hubungan yang begitu erat, terkoneksi satu dengan yang lain. Ada beberapa cara dari Alkitab untuk menggambarkan hal ini. Misalnya dengan dikatakan garam dan terang. Ya, itu mengkaitkan, mengkoneksikan antara orang percaya dengan komunitasnya. Disebut sebagai garam dan terang. Disebut juga misalnya sebagai ragi. Ya, dikatakan orang percaya itu ragi yang mengkamirkan seluruh adonan. Apa maksudnya adonan itu? Komunitasnya. Ya, raginya siapa? Ya orang beriman ini, orang percayanya. Lalu dikatakan juga di dalam Alkitab bahwa kaum beriman itu seperti pohon yang berbuah lebat. Ya, ini sering juga disinggung ya. Bagaimana kemudian komunitas itu, orang-orang di sekitar kita itu bisa menikmati buah-buah dari orang beriman itu. Ya. Dan juga sering dikatakan bahwa komunitas kita itu menjadi tempat bagi kita untuk menyatakan misalnya pelayanan-pelayanan kasih. Ya, ada orang yang mengunjungi, ada orang yang memberi makan banyak orang, ada yang mendoakan, ada yang mendampingi, ada yang menguatkan. Ini menunjukkan semua keterkaitan. Ya, bahwa dalam perspektif Alkitab hal-hal seperti ini banyak sekali diungkapkan, baik dalam perjanjian lama, baik dalam perjanjian baru, yang semuanya sama-sama menegaskan bahwa kita ini sebagai kaum beriman itu tidak dapat dipisahkan, selalu terkoneksi dengan komunitas kita. Nah, tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata bukan soal koneksinya saja yang penting, bukan soal bahwa kaum beriman ini selalu terhubung dengan komunitas dan komunitas ini menjadi tempat untuk kita mempraktekkan iman kita, mempraktekkan buah-buah kita. Bukan hanya seperti itu. Tetapi rupanya Alkitab, Allah itu sendiri mempunyai tujuan yang lebih dari itu berkait dengan komunitas. Tuhan ternyata menghendaki bahwa komunitas itu bukan hanya menjadi sasaran kasih, tetapi komunitas itu juga dikehendaki untuk dapat ikut bertumbuh.
ikut dapat mengenal dan merasakan kasih karunia, lalu berubah dan bertumbuh juga di dalam iman. Dengan kata lain, bukan cuma transformasi personal yang dipentingkan. Minggu lalu kita belajar tentang transformasi personal. Ternyata bukan cuma transformasi personal yang penting, tetapi juga transformasi komunitas ini juga penting. Dan bagaimana kaitan transformasi personal dan transformasi komunitas ini ya, yang juga ditekankan atau dikehendaki Tuhan. Agar masyarakat lingkungan di mana kita berada itu juga mengalami transformasi secara utuh. Mereka bukan sekedar merasakan buah-buah pelayanan kasih saja. Mereka bukan sekedar diberi makan, tadi dikatakan didoakan, disembuhkan, dihiburkan. Tetapi jauh lebih penting bagaimana mereka juga mengalami perubahan, mengenal Kristus dan mereka mengalami perubahan di dalam iman. Ya, oleh sebab itu 2 minggu ini khotbah kita sangat berkaitan. Minggu lalu bicara tentang siapa tokoh yang kita bicarakan kalau masih ingat? Zakius. Ya. Kita bicara tentang Zakius. Dia mengalami transformasi personal. Sehingga oleh karena dia bertransformasi dikatakan pada ayat yang terakhir apa? Seisi rumahnya juga percaya. Jadi apa yang terjadi pada Zakius itu menjadi pangkal perubahan dari komunitasnya. Ada transformasi yang meluas di situ. Dan perhatikan Bapak Ibu bahwa transformasi yang meluas, transformasi yang berkelanjutan itulah yang dikehendaki Tuhan. Sampai seluruh bumi diubahkan. Ya. Dan untuk melihat bagaimana hal itu penting, saya mengajak kita semua membaca dari bagian Yohanes pasal yang keempat. Ya, Injil Yohanes pasalnya yang keempat ayat 39 sampai 42. Kita akan menggali, kita akan melihat bagaimana transformasi personal itu penting untuk transformasi komunal. Injil Yohanes pasalnya yang keempat dimulai dari ayatnya yang ke-39 sampai dengan yang ke-42. Ya, saya bacakan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, memang sebaiknya teks ini kita baca secara keseluruhan, 1 pasal penuh, pasal yang keempat, supaya Bapak Ibu mendapatkan background, mendapatkan latar belakang apa sesungguhnya yang terjadi. Ya, saya sangat menganjurkan untuk nanti kita membaca secara keseluruhan 1 pasal penuh, ya, pasal yang keempat. Ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada pernyataan penting ya di dalam apa yang kita baca ini, khususnya di ayat 39 tadi. Ayat 39 mengatakan banyak orang Samaria telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Juga ayatnya yang ke-40 mengatakan ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta supaya Yesus ini tinggal di tempat mereka. Tinggal bersama-sama untuk apa? Untuk menjelaskan segala sesuatu. Pasti ada satu ketertarikan di mana mereka ingin tahu nih pengajaran-pengajaran Yesus. Nah, ini adalah pernyataan yang penting ya, dari apa yang terjadi. Bapak Ibu, apa maksud dari pernyataan itu? Ada 2 maksud yang terkandung di situ. Yang pertama catatan saya,
Teks ini menunjukkan dengan sangat jelas kepada kita sekali lagi ada kaitan antara transformasi personal dan transformasi komunal. Bahwa perubahan yang terjadi dalam diri perempuan Samaria ini sangat berpengaruh pada komunitasnya. Tadi dikatakan banyak orang Samaria itu menjadi percaya. Karena apa yang dikatakan si perempuan ini, mereka menjadi percaya karena perempuan ini bersaksi. Lalu catatan yang kedua dikatakan komunitas dalam hal ini masyarakat Samaria itu bertumbuh. Mereka bertumbuh ketertarikannya akan pengajaran Yesus. Mereka punya niat mau memperdalam. Mereka punya niat mau mendengar langsung dari Tuhan Yesus. Dan setelah itu mereka makin mantap karena itu dikatakan di 4142 mereka menjadi percaya. Bukan hanya karena perkataan perempuan itu tapi langsung karena pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus. Nah ini luar biasa Bapak Ibu. Samaria itu dikenal pada saat itu sebagai satu kaum, satu bangsa, satu suku. Pada saat itu disebut sebagai bangsa yang tidak percaya. Ya, bukan bagian daripada bangsa Israel. Sehingga mereka itu dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi pada saat itu dikatakan mereka bisa diubahkan sehingga mereka mengenal kebenaran Tuhan. Dan menjadi komunitas yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ini luar biasa. Dan kenyataan yang luar biasa ini, dari kenyataan yang luar biasa ini, sesungguhnya ada hal-hal juga yang bisa kita pelajari. Ya, mengapa kenyataan yang luar biasa ini bisa terjadi? Bagaimana hidup perempuan Samaria itu bisa berdampak terhadap orang Samaria? Dan bagaimana supaya kita juga belajar agar hidup kita ini tidak hanya sekedar bertransformasi secara pribadi, tetapi juga supaya hidup kita ini berdampak buat komunitas kita. Ya, sekali lagi ada catatan saya. Yang pertama catatannya adalah harus dulu ada transformasi pribadi. Ya, ini langkah pertama dan ini syarat mutlak. Ya, tanpa ini maka tidak akan terjadi. Tanpa Sakeus bertransformasi, keluarganya tidak akan ditransformasi. Begitu juga dengan perempuan Samaria ini, tanpa dia bertransformasi, satu kota tidak akan bertransformasi. Jadi ini langkah pertama, langkah yang sangat penting, harus ada transformasi pribadi. Perempuan ini di dalam bacaan dikatakan dia pergi mencari air di sumur Yakub. Ya. Lalu bertemu dengan Yesus di situ, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan sesuatu yang disebut dengan air hidup. Lalu perempuan ini terbuka pikirannya, mata hatinya. Dan dia mengatakan kepada Yesus, berilah aku air hidup itu, berilah aku air itu. Ya. Perempuan ini sudah meminta air hidup dari Yesus. Dan ketika dia meminta air hidup dari Yesus, disitulah titik, disitulah momen, disitulah saat di mana kesadarannya itu dibangun. Hidupnya dipulihkan, dia diubahkan, dia melek, dia jadi tahu apa itu kebenaran dan bagaimana hidup di dalamnya. Dan dikatakan juga oleh Tuhan Yesus bahwa ketika kamu meminum air hidup ini, kamu tidak akan haus lagi. Bahkan air hidup itu akan terus-menerus memancar. Terus-menerus dikatakan dia memancar. Ya. Artinya apa? Akan tersalur, terus-menerus keluar ketika orang sudah diubahkan dengan air hidup. Maka apa yang diubahkan dalam dirinya ditransformasikan itu akan terus-menerus memancar seperti sumber yang tidak habis. Maka kemudian orang ini tidak menjadi batu sandungan, tetapi dia menjadi sumber air hidup buat komunitasnya. Hal yang kita pelajari yang kedua adalah perempuan ini mempunyai keberanian untuk menyatakan kebenaran. Ini buah transformasi. Orang yang sudah ditransformasi pasti dia punya keberanian untuk menyatakan kebenaran Kristus kepada lingkungannya, kepada komunitasnya. Nah, di dalam kisah perempuan ini kalau kita membaca situasinya, maka perempuan ini dapat kita pikirkan mempunyai situasi-situasi yang khusus yang tidak mudah. Ya. Sumur yang dia tuju itu adalah sumur Yakub. Itu adalah sumber yang besar pada waktu itu ya, di sekitar Samaria. Banyak orang ya, yang membutuhkan air itu. Dan sebagai sumber air, tentu banyak orang yang datang ke situ.
Orang datang ke situ mungkin di pagi hari sebelum matahari terbit untuk mengambil air buat keperluan-keperluan mereka. Tetapi perhatikan bahwa ketika perempuan ini datang ke sumur itu mengambil air, itu tidak ada orang di situ. Dia pergi seorang diri ke sumur itu. Ini situasi khusus. Dan situasi ini dapat kita pahami ketika kita mendengar cerita selanjutnya. Bagaimana kemudian dalam percakapan itu terungkap, dalam percakapannya dengan Yesus terungkap di situ. Bahwa perempuan ini sudah bergonta-ganti 5 suami. Lalu kemudian yang sekarang tinggal bersama-sama dengan dia itu bukan suaminya. Kumpul kebo, hidup bersama dengan seseorang yang bukan suaminya. Ini situasi khusus yang kita mungkin bisa asosiasikan bahwa tidak mudah untuk perempuan seperti ini bertemu dengan banyak orang. Itulah sebabnya dia pergi mengambil air di saat-saat yang sunyi. Dan bayangkan perempuan dengan situasi khusus ini yang tidak mudah bertemu dengan banyak orang. Lalu tiba-tiba dia mengatakan sesuatu kebenaran. Tiba-tiba dia mengatakan sesuatu, memberitakan sesuatu. Pertanyaannya, siapakah yang akan mempercayai dia? Banyak kemungkinan dia akan dicemooh. Sebab orang akan mengatakan, look who's talking. Lihat siapa yang bicara. Yang bicara tidak kredibel, yang bicara tidak bonafit, yang bicara tidak meyakinkan. Yang berbicara adalah seseorang yang dipandang remeh. Tentu tidak didengarkan. Tetapi perhatikan, dia mempunyai keberanian untuk menjumpai orang-orang. Dan dia menyatakan tentang Yesus. Dia tidak takut dicemooh, melainkan dia tetap berbicara dan menyatakan Yesus. Sehingga akhirnya semua orang itu dikatakan percaya karena perkataannya. Lalu mereka tadi bertambah minat untuk mengundang dan mempelajari tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu jemaat, kalau kita membahas tentang berbicara dan menyatakan, tentu itu tidak melulu dengan perkataan. Maka berbicara dan menyatakan itu bisa juga dengan perbuatan. Jika kebetulan perempuan ini berbicara dalam arti memang dia berbicara satu segi, tetapi kita mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan 2 cara. Dengan cara memperkatakannya dan dengan cara sikap perbuatan. Tentu kalau 2 yang dipakai akan lebih dahsyat. Satu metode mungkin berhasil, tetapi 2 metode mungkin akan lebih dahsyat dampaknya. Nah inilah yang kita bisa pelajari Bapak Ibu dari perempuan ini. Ada transformasi pribadi. Dan ketika ada transformasi pribadi, maka air hidup itu akan mengalir. Tidak habis-habis, tidak putus-putus ke sekitar kita. Dan yang kedua, harus ada keberanian untuk menyatakan kebenaran tentang Yesus itu. Jelas Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah ini sudah membuka mata kita. Bagaimana sih menjadi agen perubahan itu? Agent of change. Perempuan ini sudah menjadi agen perubahan di tengah-tengah komunitas dia. Perempuan yang secara sosial, secara kultural, bahkan mungkin secara agama diremehkan, dia sudah menjadi agen perubah komunitas. Jika kepadanya yang penuh dengan keterbatasan itu dimungkinkan hal itu terjadi, apalagi kepada kita semua yang mempunyai keleluasaan yang jauh lebih daripada perempuan Samaria ini. Jadi mari kita jangan berpikir lagi bahwa iman itu urusan pribadi. Kita tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita. Iman ini kan urusan saya pribadi dengan Tuhan. Bukan urusan orang lain. Saya mau jadi baik, saya mau jadi lebih taat, saya mau jadi lebih saleh, saya mau jadi lebih suci. Itu yang penting. Orang lain tidak mau tahu. Bukan, jangan seperti itu. Menjadi orang Kristen itu bukan melulu berurusan dengan transformasi diri. Tetapi perhatikan bahwa transformasi kita itu menentukan transformasi komunal. Jika kita bergerak,
jika kita berubah, jika kita bertumbuh, maka kita harus juga membawa serta dalam gerbong perubahan kita itu adalah masyarakat kita, adalah sesama kita, adalah keluarga kita, adalah jemaat kita. Itu tanggung jawab kita. Adalah karyawan kita mungkin, adalah perusahaan kita mungkin. Itu gerbong yang harus kita bawa, itu tanggung jawab kita. Dan kita tidak bisa mengelak dari tanggung jawab tersebut. Ada beberapa orang yang mengatakan kepada saya, "Dah Bu, saya sudah capek berdoa, saya sudah capek ngomong. Ya, biar aja nanti lama-lama anak saya kan bertobat sendiri. Nek wis wancine dak yo berubah dewi." Ya. Jangan menunggu, tetap katakan, tetap nyatakan. Sebab dia harus ikut dalam gerbong perubahan kita. Kita bertransformasi, ajak dia untuk bertobat, untuk berubah. Jangan mengatakan, "Ya biar aja lah suami saya nanti nek sudah waktunya kan ya bertobat sendiri. Nanti kan tahu sendiri, nanti hatinya tergerak sendiri." Sudah 20 tahun hidup pernikahan, sudah 30 tahun pernikahan. Tetapi dia belum membawa serta, belum mengajak serta di dalam gerbong perubahan transformasi itu. Tunggu nanti sadar sendiri suami saya. Tunggu nanti sadar sendiri istri saya. Ya, kita tidak bisa menunggu. Sebab waktu terus berjalan. Kita mempunyai tanggung jawab dalam berbagai hal. Tadi saya dengan berbagai cara Alkitab sudah mengatakan. Ragi, garam, terang, pokok yang berbuah. Air hidup yang terus menerus memancar. Ini semua ada artinya. Ini semua artinya memang harus dikerjakan. Dan di dalam gerbong perubahan kita, transformasi kita itu ada yang harus kita bawa serta. Mari bersama-sama kita mengubah perspektif kita, cara berpikir kita, sehingga kehidupan ini lebih baik. Sehingga keluarga menjadi lebih baik. Sehingga kehidupan dengan sesama, masyarakat, komunitas, lingkungan tempat kita bekerja menjadi lebih baik. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami semakin dimantapkan bahwa persoalan iman itu bukan persoalan kami pribadi tetapi juga menyangkut komunitas kami. Ini persoalan komunal di mana kami bertanggung jawab juga atas transformasi komunal, transformasi keluarga, transformasi lingkungan kami, transformasi di tempat pekerjaan, bahkan transformasi bangsa dan negara kami. Ini tanggung jawab kami untuk membawa serta kepada kehidupan yang lebih baik, kepada kehidupan yang lebih adil, kepada kehidupan yang lebih sejahtera, kehidupan yang lebih penuh kasih, kehidupan yang penuh dengan kebenaran Tuhan. Mari ajari kami semua untuk bersama-sama berproses di dalamnya. Tuhan pimpin kami, karuniakan semangat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengar pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini semakin menguatkan kita. Kita akan sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sama-sama memujikan, kusuka mengabarkan. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Bait yang ketiga dimohon jemaat untuk bangkit berdiri. Terima kasih.
Mari jemaat Tuhan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat kita kembali pada kehidupan kita dengan mengingat bahwa transformasi personal itu penting, tetapi juga lebih penting untuk menjadi berdampak, berpengaruh, sehingga terjadi transformasi komunal. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Kiranya Roh Kudus selalu menjaga dan memimpin kita dalam bertransformasi baik secara personal maupun komunal, melindungi kita dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, tetap patuhi protokol kesehatan.